Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Sobat MFO yang dirahmati Allah Ta'ala dan Sobat Arsada Yadaka Indonesia yang dirahmati Allah, kembali lagi di video tutorial bersama saya Muhammad Faizar Hidayatullah, founder Arsada Yadaka Indonesia, tentang tata cara meruqyah lanjutan. Kalau kemarin kita sudah membahas ciri-ciri secara umum, bagaimana reaksi pasien yang terindikasi kuat terserang gangguan-gangguan metafisik atau gangguan jin yang memang menempel pada penyakit-penyakitnya yang sudah lama tak kunjung sembuh. Nah, sekarang kita akan mempelajari tata cara meruqyah gangguan-gangguan gaib, gangguan-gangguan jin, sihir, ataupun al-ain. Ya, sihir pun ini sangat umum sekali karena sihir di Indonesia kan banyak macamnya, ada santet, tenung, teluh, pelet, gendam, dan beberapa turunan-turunannya. Nah, secara umum kita bisa meruqyah di tengkuknya karena tengkuk adalah kunci atau titik paling sentral, titik paling utama ketika jin itu hendak merasuk kemudian menduduki organ-organ penting di tubuh manusia. Syekh Sayyid Ali Al-Murtada dalam kitabnya dijelaskan tatkala jin itu sudah mulai merasuk ke tubuh manusia, maka pertama kali organ yang mereka tekan adalah di qafiyatur ra's, itu di sini. Ya, di area tengkuk. Kenapa kok harus tengkuk yang kita pegang di sini ya? Di tengkuk sini, di pangkal atau di ujungnya. Ya, kenapa kok di situ yang harus dipegang? Nah, ini berdasarkan hadis Nabi SAW ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqudu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza nama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan itu akan mengikat pada tengkuk salah seorang di antara kalian apabila dia hendak tidur. Salata uqadin. Jadi mereka itu, setan-setan itu akan mengikat 3 ikatan di tengkuk kepala manusia, di tengkuk manusia. Yadribu ala kulli uqdatin makanuha alaika laylun tawilun farqud. Jadi dia betul-betul menancapkan ikatan-ikatannya itu di tempat-tempatnya, di 3 tempat itu, sambil dia itu mengucapkan alaika laylun tawilun farqud. Kamu memiliki malam yang panjang, enggak usah bangun malam, enggak usah sholat malam, enggak usah wudu, udah berbaring lagi, rebahan lagi. Fa in istayqadha fadzakarallaha azza wa jalla in hallat 'uqdah. Apabila orang itu bangun kemudian dia berzikir kepada Allah Ta'ala, maka 1 ikatan akan lepas. Fa in tawadda'a in hallat 'uqdah. Apabila dia beranjak dari tempat tidurnya kemudian dia melakukan wudu, 2 ikatan lepas. Fa in shalla, kemudian kalau dia melaksanakan sholat malam, in hallat 'uqduhu kulluha, maka semua ikatan-ikatannya akan terlepas semuanya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafas, dan dia akan berpagi hari dalam keadaan rajin, sangat bergairah, sangat rajin. Dia betul-betul bersemangat di pagi harinya dan memiliki jiwa yang baik. Wa illa, tapi apabila itu tidak dilakukan, asbaha khabithun nafas kaslanun, dia akan berpagi hari dengan jiwa yang buruk dan penuh dengan kemalasan, letih, lesu, tidak bersemangat untuk beribadah, tidak bersemangat untuk bekerja, tidak bersemangat untuk belajar, tidak bersemangat untuk murojaah, atau bahkan hanya untuk sekedar zikir pagi saja tidak bersemangat. Kenapa? Karena masih banyak ikatan-ikatan setan yang masih ada di mana?
di qafiyatur ra's, di tangkuknya. Maka apa yang dimaksud dengan al-qafiyah? Para ulama menjelaskan al-qafiyah hiya muakhirul unuq wa qila muakhirur ra's wa qila wastuhu. Jadi yang dimaksud al-qafiyah adalah ujungnya leher atau di ujung kepala di sini. Wa qila wastuhu, ada yang mengatakan juga ada di tengahnya di sini, di tengah-tengah leher. Ya intinya di sepanjang tangkuk ini ya ikatan-ikatan mereka itu termasuk bagian dari qafiyatur ra's. Tapi yang paling tepat ada di sini. Ya, ada di coba antum pegang sendiri kepala antum ya, kepala teman-teman sekalian, itu di pangkal kepala ini, di pangkalnya ya ada pembatas antara tengkorak kita dengan tulang leher. Nah, ini di sini yang dimaksud dengan qafiyatur ra's. Dan di sini pula biasanya orang-orang yang hendak kesurupan itu merasakan seperti ada suatu hal yang nempel atau geli-geli gimana gitu. Kalau sudah parah gangguannya itu akan merasakan sakit sekali seperti ditusuk di area sini. Ini yang dimaksud dengan qafiyatur ra's. Nah, ini bisa dipegang di sini untuk meruqyah lanjutan orang-orang yang kena gangguan jin, sihir atau kena ain. Nah, kalau misal teman-teman sudah mencari mana yang dimaksud dengan qafiyatur ra'si atau al-qafiyah, itu ada di sini. Mohon maaf. Ini kan maaf ya Mas. Nah, ini tulang tengkorak ya. Nah, ini adalah tulang leher. Sepanjang ini disebut sebagai qafiyah sebenarnya, tengkuk. Ada ulama yang menjelaskan qafiyah itu ada di sini, di tengah. Di tengah-tengah. Tapi yang paling tepat, yang paling rajih, yang paling kuat, qafiyah itu ada di sini. Ini kan ada lekukan kecil. Nah, ini terlihat ya. Kebiasaan orang-orang yang sudah lama dirasuki oleh jin, ketika ada jin yang mau menguasai dirinya, di area sini itu terasa seperti ada getaran-getaran kecil, dan itu kadang-kadang membuat orang itu geli-geli. Geli gimana gitu ya. Seperti ada hal yang nyangkut di sini, menjadi beban. Kalau sudah parah gangguannya itu kayak ketusuk sekali. Dan rasa sakitnya itu ada di dalam banget, bukan di sininya. Ini kan masih di ujungnya. Itu ada di dalam sekali. Ini kita bisa pegang di area sini. Nah, bisa begini megangnya, atau bisa dipegang dengan satu jari saja. Sambil dibacakan ayat-ayat ruqyah, misalnya waktu awal mula diagnosa, kalau ketika dibacakan ayat-ayat sihir reaksinya jauh lebih dominan, ya bacakan terus ayat-ayat tentang sihir. Kalau lebih dominan adalah ayat-ayat tentang gangguan jin secara murni, bacakan ayat-ayat tentang gangguan jin. Gitu juga kalau misal reaksinya lebih dominan ketika dibacakan ayat-ayat pelebur ain atau hasad, maka bisa dibacakan ayat-ayat pelebur ain dan hasad yang semuanya nanti antum bisa lihat di buku saya, Mukjizat Penyembuhan Ayat Al-Qur'an. Ini bisa dipegang sini ya, atau bisa dipegang di area kahil. Kalau dalam ilmu pekam ini namanya kahil, di sini. Pegang sini, kemudian bisa juga dipegang sini ya. Dipegangnya berapa lama? Paling tidak dipegangnya minimal sekali setengah jam. Setengah jam sambil dibacakan ayat ruqyah. Kalau misal antum hanya hafalnya ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, baca itu berulang-ulang. Insya Allah ya nanti enggak nyampe setengah jam sudah muntah-muntah. Atau mungkin keluar lewat ujung-ujung jari, keluar lewat ubun-ubun, atau keluar lewat banyaknya keringat yang dirasakan oleh orang tersebut. Jadi seperti ini, kemudian bisa ditarik ke arah sini. Atau ini tarik juga ke arah sini, dibuang. Ya sama seperti yang saya tuliskan di buku saya sambil baca adhibil ba'sa rabban nas wasfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Ya. Jangan lupa sebelum membacakan ayat-ayat ruqyah yang sudah spesifik untuk gangguan-gangguan gaib, jin, sihir atau kena ain,
tetap kita mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dengan memegang dengan tangan kanan kita, baca Bismillah 3 kali, kemudian baca U'idzuka billahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir 7 kali. Kalau wanita, U'idzuki billahi wa qudratihi min syarri ma tajidina wa tuhadirin. Ya, baru habis itu nanti dibacakan ayat-ayat ruqyah setengah jam dibacakan minimal. Lebih dari itu bagus. Ya, setelah itu nanti setelah selesai baru diurut ke bawah, dibuang. Adhibil ba'sa, sambil baca doa yang diajarkan Nabi, adhibil ba'sa rabban nasi wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Atau boleh ditarik ke samping, boleh samping kanan kiri boleh. Semoga tutorial ini bermanfaat. Ikuti terus sesi-sesi tutorial kami, segmen tutorial di Muhammad Faizar Official. Arsadani Allah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.